Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga BCM Kuala Lumpur Selangor Negeri 9, Johor, Kuantan dan semua cabang-cabang yang ada. Selamat menikmati ibadah pada hari ini. Saya menyapa saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Kita masih tetap beribadah secara online, tetapi semangat kita selalu baru karena Tuhan kasih-Nya selalu baru bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, siapkan hati kita semua untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah online kami hari ini, berkati media yang kami pakai, memberkati rumah, ruangan di mana kami berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, bahkan juga kami yang sendiri di ruangan di mana kami beribadah pada hari ini. Biar hadirat-Mu, sukacita-Mu melimpah kepada kami. Kami mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore musik saja. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan hidup kami ada dalam anugerah. Kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Semua karena kebaikan, karena kasih setiamu. Layaklah Engkau terima ucapan syukur kami. Kami mau terus memuji menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Mari angkat sembah, mari mengucap syukur kepada Tuhan umat. Terima kasih. Meskipun keadaanmu kurang baik hari-hari ini, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We lift up our voice. We give you worship. We give you praise, oh Lord my Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, kami angkat ucapan syukur kepadamu. Biar ada lawatan-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami mengalami Engkau secara pribadi. We have encounter with you, Lord Jesus. Lord, let your praise happen to our life when we worship you. Mari angkat pujian syukur, bangun jiwamu. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari sambil bertepuk tangan katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord of my soul and celebrate His holy name. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Mari Bapak Ibu kembali tepuk tangan buat Tuhan kita. Umat Tuhan, mari tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab firman-Nya hebat dan ajaib bagi kita. Ya, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyikan kembali firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kembali tepuk tangan yang hebat dan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapa, ya Bapa, 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 Bapa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat semua kebaikan-Mu. Kami masih dapat berkumpul beribadah secara online. Ini semua berkat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami dan Malaysia. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan mendengar doa kami dan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, api Pentakosta-Mu ke atas bangsa-bangsa yang kami doakan. Shalom bagimu bangsa Indonesia. Shalom bagimu bangsa Malaysia. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas engkau. Biarlah kedamaian, sukacita dan juga kemakmuran tercurah atas negara ini Bapa. Biarlah engkau menyertai bangsa ini Bapa, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mengenal engkau, bangsa yang mencari kebenaran Yesus Kristus, bangsa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa yang sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai ke-75 tahun kemerdekaan ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdedikasi baik, bangsa yang diubahkan Bapa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah atas tanah, bumi dan airnya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami dan semua rakyatnya juga Bapa. Ajari Bapa bangsa ini Bapa, tanamkan di hatinya Bapa agar mempunyai rasa cinta kasih dari Roh Kudus dan juga kecintaan akan NKRI Bapa, dan toleransi semakin hari semakin baik Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari Bapak Niko Noto Roharjo, Bapak Johan Handoyo, Bapak Irwan Wijaya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini dan berkati juga pastor-pastor misi yang ada Bapa. Engkau berkati Bapak Winson dan keluarga Ibu Widi, Pastor Harry, Pastor Desmond, Pastor Eni, Pastor Nove, Pastor Eni Bapak. Berkati semua pelayanan mereka Bapak, berkati kesehatan mereka dan cukupkan segala keperluan mereka. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan hikmat-Mu Bapak, dengan sukacita-Mu Bapak dalam melayani anak-anak-Mu Bapak di mana juga berada. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini Bapak. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu Tuhan, agar COVID ini Bapak segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa-bangsa juga mengalami pemulihan, kesembuhan atas sakit yang diderita dari COVID ini Bapak. Biar keajaiban-Mu mereka rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter dan perawat yang melayani Bapak orang-orang yang sakit COVID Bapak. Biar Engkau memberkati kesehatan, kekuatan dan sukacita mereka Bapak dalam melayani Bapak. Berkati keluarga mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini Bapak. Bapak, tolong Bapak agar perekonomian bangsa-bangsa ini dipulihkan Bapak, kembali seperti semula Bapak. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan Bapak hari ini Bapak, Engkau berikan pekerjaan yang baru, lowongan-lowongan pekerjaan yang baru terbuka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapak untuk kul-kul yang ada ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak kul-kul yang ada. Biarlah Kau tambahkan orang-orang yang datang untuk bergabung dalam kul-kul yang ada. Biarlah kami semakin belajar dan bertumbuh di dalam Engkau dan berunity di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam kul-kul ini pencurahan Roh Kudus terjadi, pengurapan dan terobosan-terobosan baru kami dapatkan Bapak dalam kul-kul ini. Bapak, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Bapak, lidahnya Bapak untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapak menyentuh hati dan pikiran untuk mendatangkan perubahan yang baik Bapak, untuk mendatangkan kesembuhan, kekuatan dan semangat yang baru Bapak. Inilah Bapak doa kami yang kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara kuat atas kami semua. Terima kasih Bapak. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan
kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga hari ini kami boleh beribadah. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan hidup kami diubahkan untuk menjadi para pelaku firman. Berbicaralah sebab kami siap mendengar, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, akan bertema bertumbuh menjadi lebih kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita melewati masa-masa yang sulit, saya percaya bahwa setiap kita didorong untuk semakin mengandalkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu melewati masa-masa sulit hari ini dengan kekuatan sendiri. Kalau kita mencoba untuk melewati dengan kekuatan sendiri, saya percaya bahwa kita akan gagal. Karena itu kenapa kita menyadarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan mari kita juga mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari-hari ini, sehingga kita kedapatan di hadapan Tuhan semakin mempermuliakan namanya melalui setiap kehidupan kita. Nah, pesan Tuhan yang hari ini Tuhan ingin sampaikan melalui beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan rohani kita untuk semakin hari semakin kuat. Ada satu bagian firman Tuhan yang menyatakan mereka akan berjalan semakin hari, semakin lama, semakin kuat, hendak menuju Allah di Sion. Nah, ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita, menjadi seorang yang percaya, yang tidak hanya mengenal Yesus kemudian berhenti sampai di situ, tidak lakukan apa-apa, tidak mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Itu bukan rancangan Tuhan, saudara yang terkasih. Karena itu mari kita bersama-sama untuk belajar hari ini bagaimana untuk menjadi bertumbuh menjadi lebih kuat. Karena apa yang Tuhan rancangkan dalam firman-Nya untuk kita semakin hari berjalan semakin kuat, hendak menuju Allah di Sion. Perjalanan kita untuk menuju Allah di Sion atau menuju surga yang seharusnya terjadi adalah semakin hari semakin kuat, bukan semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin tidak semangat. Itu bukan rancangan Tuhan dan itu bukan kehendak Tuhan. Dan normalnya yang menurut firman Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita adalah semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Dia, bahkan kehidupan kita mulai dipakai Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang lain. Nah, bagaimana untuk bertumbuh menjadi lebih kuat? Yang pertama, bertumbuh bersama melalui 3 hal yang kita akan lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Saya akan bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk bertumbuh melalui 3 hal. Dalam hal ini, yang pertama adalah apa yang disebutkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42, bertumbuh bersama dengan
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, apakah warna dari pengajaran rasul-rasul? Pengajaran rasul-rasul itu diwarnai dengan hal-hal doa. Rasul-rasul selalu berkumpul untuk berdoa. Para rasul yang kita tahu, mereka juga melakukan puasa, saudara. Jadi mereka bukan hanya berdoa dan tidak pernah puasa. Para rasul itu rajin untuk berpuasa. Mereka rajin untuk mencari tuntunan Tuhan. Untuk mereka boleh melayani Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi mulai melayani Tuhan dengan kekuatan roh, dengan dorongan roh dan tuntunan roh. Karena itu kalau kita baca dalam kitab rasul-rasul, para rasul seperti Paulus, Petrus, Silas, Yakobus, Yohanes, mereka tidak pernah terlepas dari yang namanya doa dan puasa. Adakah sebagai orang Kristen kita pernah melakukan hal-hal ini? Dan selain kita bertekun dalam belajar mempelajari firman Tuhan, pengajaran rasul ini juga Tuhan mau kita menerapkannya. Selain itu juga mereka mengadakan pujian, melakukan pujian dalam persekutuan-persekutuan mereka, seperti yang sudah diajarkan dalam setiap kita, mengadakan secara pribadi persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Nah, juga rasul-rasul mengajarkan bagaimana mereka menjangkau jiwa. Jadi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi mulai peduli akan jiwa-jiwa orang lain yang belum diselamatkan. Ini adalah warna dari pengajaran rasul-rasul. Bahkan pengajaran rasul-rasul itu diwarnai dengan mujizat dan tanda. Jadi pada waktu rasul-rasul itu berhidup di dalam roh, bersekutu bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, mereka mulai dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda. Jadi pelayanan mereka diwarnai dengan mujizat dan tanda. Dan itu tidak mustahil mulai terjadi dalam setiap kehidupan kita orang percaya, bukan hanya para pelayan Tuhan saja, tapi bagi setiap kita orang percaya boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan mujizat dan tanda melalui pelayanan doa-doa kita, mendoakan orang sakit, atau doa-doa kita untuk orang-orang yang sedang tidak memiliki pengharapan. Tuhan bisa sampaikan mujizat dan tanda melalui kita. Nah, saudara, yang pertama tadi bertumbuh bersama dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah kita pelajari dalam ketekunan, kita mulai terapkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan bukan hanya pakai para hamba Tuhan, Tuhan bukan hanya pakai para pengerja, tapi Tuhan juga mau pakai setiap kehidupan jemaat Tuhan untuk menjadi berkat hari-hari ini. Apakah semua saudara siap dipakai Tuhan? Saya percaya dan saudara akan mengatakan amin. Haleluya. Yang kedua, bertumbuh bersama melalui persekutuan. Saudara, waktu kita bersekutu dengan saudara seiman kita, yang ada mulai ada kedekatan satu dengan yang lain karena sebuah persekutuan. Juga ada keeratan. Selain dekat, ada sebuah keeratan, ada sebuah hubungan batin yang kuat satu dengan yang lain, dan ini menjadi sebuah kekuatan buat setiap orang yang percaya. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak pernah sendiri, mereka memiliki saudara, mereka memiliki teman yang bisa enjoy bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang manis dan di dalamnya diikat dengan kasih. Saya percaya waktu kita bersekutu satu dengan yang lain, ada satu ikatan kasih, sehingga waktu ada yang mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik atau kelemahan, kita bisa ikut turut merasakan, bahkan kita memiliki hati untuk terlibat menolong mereka. Nah, ini adalah sebuah persekutuan yang dibangun untuk mengalami pertumbuhan bersama-sama. Orang-orang percaya yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa itu rindu untuk bersekutu, itu tidak ingin untuk memisahkan diri. Sebab ada firman Tuhan mengatakan orang yang menyendiri itu mencari keinginannya, tetapi orang yang bersekutu itu mencari keinginan Tuhan. Karena dalam fellowship, dalam persekutuan yang indah,
itu ada nama Tuhan di dalamnya. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Roh Kudus hadir. Nah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita adalah untuk mempererat tali kasih kita, untuk membawa kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Jadi kalau kita memilih untuk sendiri, ya memang ada masanya untuk sendiri, yaitu bersama dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktunya juga untuk kita memiliki fellowship yang indah satu dengan yang lain, dan itu yang akan mendorong dalam setiap pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita akan kokoh waktu kita mau bersekutu satu dengan yang lain. Dan yang ketiga dari ayat Kisah Rasul 2 ayat 42 ini adalah berkumpul dan makan-makan. Ini rupanya yang mewarnai kehidupan rasul-rasul waktu itu dan juga kehidupan anak Tuhan di jemaat mula-mula, saudara. Mereka tidak anti untuk makan-makan, mereka tidak anti untuk kumpul-kumpul. Jadi biasanya waktu mereka berkumpul, mereka juga makan-makan. Juga apa yang diceritakan dalam Injil itu kebanyakan waktu Yesus melayani, dia berkumpul dengan murid-murid, makan-makan. Berkumpul dengan jemaat, makan-makan. Dan juga waktu Tuhan melihat begitu banyak orang yang membutuhkan keberadaan Tuhan untuk hadir di tengah mereka, juga keberadaan Tuhan yang menjawab kebutuhan mereka. Pada waktu seharian mengikuti Tuhan, mendengarkan khotbahnya, mengikuti Tuhan bergerak dalam mujizat dan tanda, mereka diisi firman Tuhan seharian. Tuhan juga peduli membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan mewarnai pelayanannya dengan makan-makan, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita berkumpul, kita makan-makan, di dalam perkumpulan itu kita bisa membagi berkat satu dengan yang lain. Di situ ada warna canda, tawa bersama-sama, ada sukacita, ada sukaria, ada fellowship, ada perkataan-perkataan yang membangun, karena di dalamnya kita bukan seperti orang arisan yang tidak penting, yang tidak ada tujuannya waktu membicarakan sesuatu. Tapi dalam perkumpulan saudara-saudara seiman, kita bisa merasakan satu kenikmatan yang bisa dirasakan bersama-sama. Bukan hanya nikmatnya makanan yang mungkin kita sediakan secara sederhana, tapi karena dinikmati bersama-sama itu menjadi sebuah suguhan yang lebih nikmat. Tetapi karena ada firman Tuhan yang kita bagikan, sharingkan, kesaksian, penguatan, pembicaraan keajaiban-keajaiban Tuhan, itu yang membuat perkumpulan kita menjadi semakin nikmat dan memiliki tujuan yang jelas, bahkan membawa sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak perkumpulan-perkumpulan yang diadakan itu tanpa tujuan yang jelas dan bukan mengarah kepada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Lain halnya dengan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Itu sudah kita memiliki tujuan yang jelas dan Tuhan juga ingin terlibat di dalamnya, dan waktu kita melibatkan Tuhan di dalamnya, itu semua membawa kemuliaan bagi namanya. Yang pertama, untuk bertumbuh menjadi lebih kuat adalah bertumbuh bersama-sama melalui kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, juga berkumpul, makan-makan dengan saudara-saudara seiman kita yang pastinya ada warna firman Tuhan di dalamnya. Bagaimana untuk bertumbuh menjadi lebih kuat? Poin yang kedua adalah membangun sebuah komunitas yang kuat. Nah, dalam sebuah komunitas kita ingin untuk bertumbuh. Yang pertama bertumbuh, yang kedua bertumbuh semakin kuat. Nah, mari kita buka Roma pasal 15 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dalam bertumbuh bersama-sama, Tuhan mau kita tidak mencari kesenangan sendiri, saudara. Jadi dalam sebuah komunitas yang kuat itu terdapat yang namanya bagi api. Nah, bagi api kalau bisa dicontohkan
Kalau dalam sebuah kelompok atau komunitas itu ada teman-teman kita yang sangat kuat panggilannya dalam hal doa. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan sharing, kesaksian, pengalaman pribadi bersekutu dengan Tuhan itu tentang doa, kita akan terus-menerus mendengar tentang itu. Akhirnya dia seperti menularkan sebuah api doa dalam persekutuan itu, sehingga komunitas ini akan menjadi kuat dengan yang namanya doa. Yang mungkin awalnya yang lain itu selain dia itu nggak suka berdoa, tapi karena terus dibagikan tentang berdoa, terobosan doa, warna doa, bagaimana caranya berdoa mengalami Tuhan, dan kemudian berdoa yang berdampak itu bagaimana, itu akhirnya yang lama-lama akan seperti mengalami api, pembagian api doa, sehingga mulai semangat yang berdoa, yang dulunya nggak tahu doa jadi tahu doa. Itu misalnya yang pertama tentang doa, pembagian api doa melalui apa yang disampaikan, yang disaksikan, yang dikhotbahkan, disharingkan, atau apa yang diajarkan dalam persekutuan, dalam komunitas tersebut. Ada juga yang kuat dalam pujian penyembahan. Misalnya dia mengalami terobosan waktu menghadapi masalah, atau dalam tantangan-tantangan pelayanan dia lakukan pujian penyembahan dan terobosan terjadi. Itu terus yang disampaikan, dan itu yang disampaikan melalui sharingnya, melalui kesaksiannya, melalui terobosan yang terjadi. Itu seperti sebuah api yang membuat orang lain juga tertular ingin melakukan pujian penyembahan untuk mengalami terobosan, untuk mengalami Tuhan. Ini sangat penting saudara untuk komunitas menjadi kuat di dalam pujian penyembahan. Itu dibagikan dengan pengajaran-pengajaran, dengan visi, dengan kesaksian, dengan terobosan-terobosan yang terjadi. Pujian penyembahan menjadi api yang menyebar. Saya begitu banyak melihat bahwa tidak semua jemaat Tuhan, pengerja Tuhan maupun hamba Tuhan itu mudah untuk menginjil. Tetapi biasanya ditaruh dalam sebuah komunitas itu ada orang-orang yang berani untuk menyampaikan Injil. Sepertinya dia sangat berhikmah dalam menyampaikan kabar Injil, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Nah, ketika orang ini mulai membagikan sesuatu pengalamannya menginjil, menceritakan bagaimana dia menjangkau jiwa, kita akan mulai tertular dengan api penginjilan, saudara. Kita akan tertular dengan semangatnya, bagaimana mulai menceritakan Yesus, bagaimana strateginya dia menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Nah, saudara yang terkasih, biarlah dalam komunitas kita yang semakin kuat dengan doa, dengan pujian penyembahan, juga dengan penginjilan untuk penjangkauan jiwa. Bahkan juga ada orang yang suka men-sharingkan dalam kelompok sel itu, dalam sebuah komunitas itu, menceritakan bagaimana dia membaca firman Tuhan, dia merenungkannya, dia memperkatakannya, dan kemudian waktu mempraktekannya itu menjadi hal yang praktis buat setiap kita, sehingga kita bertumbuh dalam sebuah komunitas yang semakin kuat di dalam firman Tuhan. Atau mungkin dalam sebuah komunitas itu untuk semakin kuat, mungkin pemimpinnya atau wakilnya atau ada salah satu anggotanya yang punya semangat yang luar biasa untuk membaca firman Tuhan, sehingga yang lain diajakin untuk baca firman Tuhan, entah renungan, atau mungkin pembacaan Alkitab 1 tahun begitu. Tapi karena ada orang yang terus bersemangat membagikan, menceritakan, akhirnya yang lain akan tertular api untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan menyelesaikan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam setahun dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan minimal 1 ayat 1 hari itu sangat penting. Dan mari kita itu kobarkan dalam komunitas kita, sehingga komunitas kita menjadi semakin kuat. Nah, dalam mencari kesenangan bersama, yang kedua adalah saling menulari. Tadi waktu dibagikan api, kemudian yang lain mulai terpercik apinya dan memiliki semangat yang sama,
semangat berdoa, semangat memuji menyembah Tuhan, semangat menginjil, semangat membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mendorong keinginan-keinginan yang daging itu menjadi keinginan-keinginan roh. Yang tadinya kita gak peduli tentang baca firman Tuhan, kita mulai menekan keinginan-keinginan daging kita. Tidak ada lagi alasan lelah, capek karena kerja, saudara, untuk mencari nafkah atau mencari uang saja kita semangat, apalagi untuk mencari hal-hal yang kekal. Saya percaya setiap kita akan semakin semangat. Itu poin yang kedua, adalah membangun sebuah komunitas yang kuat. Nah, kemudian saya mau katakan bahwa komunitas yang sehat dan kuat itu akan melahirkan. Sehingga tadi ada orang-orang yang pendoa di dalamnya, orang yang suka berdoa akan melahirkan pendoa. Tim pasukan pujian penyembahan dalam kelompok itu akan melahirkan tim pujian penyembahan juga. Orang-orang yang terlibat dalam penginjilan akan melahirkan orang-orang yang suka menginjil. Orang-orang yang suka membaca merenungkan firman Tuhan akan melahirkan juga orang-orang yang suka baca dan renungkan firman. Puji Tuhan, dan saya percaya dalam membangun sebuah komunitas yang kuat, kita akan saling menyemangati dan memberkati satu dengan yang lain. Yang ketiga, pendewasaan melalui sebuah komunitas. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaknya kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi pendewasaan rohani dalam sebuah komunitas itu yang pertama, untuk menjadi seia sekata itu tidak mudah. Perlu yang namanya kita mengalah satu dengan yang lain. Yang kedua, seperasaan. Saudara, bagaimana menyatukan perasaan kita menjadi perasaan yang sama? Caranya adalah kita memiliki perasaan Kristus, perasaan yang ada pada Kristus. Yesus itu sanggup menjaga hati saudara, sehingga tidak terbawa perasaan. Waktu diludahi, Yesus gak marah, tetapi diam saja. Waktu Yesus disiksa, dia tidak marah atau memaki-maki. Yesus diam saja. Kenapa? Karena dia memiliki perasaan Allah. Dia memiliki perasaan Kristus. Nah, itu yang Tuhan mau sebagai orang yang dewasa secara rohani. Tuhan mau kita memiliki perasaan Kristus, bukan menjadi orang yang kalau dikatakan oleh dunia baperan, gampang terbawa perasaan. Nah, waktu kita memiliki perasaan Kristus, kita akan menjadi orang yang disebut dewasa, karena sanggup menanggalkan perasaan-perasaan sendiri. Yang ketiga, mengasihi. Ciri dari orang yang dewasa adalah dia semakin hari semakin lebih mengasihi. Dan kata mengasihi ini tidak pernah terlepas dari yang namanya kata mengampuni. Karena seringkali tanpa sengaja kita menemukan ada orang-orang yang melukai dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan seringkali dengan perkataan-perkataan yang kurang membangun. Kalau kita mengasihi, kalau kita mengampuni, itu artinya kita sudah bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa ketika kita memfokuskan diri kepada Tuhan, kita tidak lagi menanggapi secara negatif atau salah bereaksi dengan orang-orang yang kurang mengasihi kita atau mengatakan hal-hal yang tidak membangun kita. Dan kemudian menjadi penyayang. Orang yang dewasa itu memiliki hati yang sayang akan jiwa-jiwa yang terhilang. Adakah komunitas kita hari-hari ini fokus kepada ini? Sebuah komunitas yang dewasa
adalah sebuah komunitas yang memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita memiliki sifat penyayang ini sehingga kita tidak tega melihat orang lain tidak diselamatkan. Bahkan juga keluarga kita, mungkin anggota dari kelompok sel kita, keluarga mereka belum diselamatkan. Kalau kita memiliki hati yang penyayang, kita akan mulai bersatu hati mendoakan jiwa-jiwa. Kemudian adalah rendah hati. Kerendahan hati menjadi ciri khas pertumbuhan secara rohani atau pendewasaan dalam sebuah komunitas. Karena dalam sebuah komunitas tidak hanya satu pendapat yang ada, tetapi banyak pendapat, karena beberapa anggota tidak mungkin memiliki pada saat yang sama memiliki pendapat yang selalu sama. Tapi bagaimana untuk menjadi dewasa, yaitu ketika pendapatnya berbeda-beda, yang dimana satu dengan yang lain saling merendahkan diri untuk mulai mendengarkan pendapat orang lain, dan di saat yang lain mungkin pendapat kita yang digunakan untuk memutuskan satu hal. Yang berikutnya, yang keempat, adalah kesatuan atau unity. Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dan terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yang pertama tadi adalah saling membantu untuk bisa bersatu satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri, tetapi kita mulai membantu satu dengan yang lain. Yang kedua, memiliki kesatuan roh. Karena kita berada dalam persekutuan Roh Kudus, kita juga memiliki semangat dan roh yang sama. Satu pengharapan, ada pengharapan yang menyatukan kita di dalam Kristus, juga satu iman. Nah, karena untuk sebuah kesatuan itu sangat penting yang namanya hal yang sama, yaitu iman yang sama. Nah, kalau kita sudah memiliki iman yang sama, kita akan mudah sekali menyatukan. Kalau kita berbeda dalam hal ini, kita akan sangat sulit bersatu, saudara. Jadi Tuhan juga mau kita memiliki satu baptisan. Semuanya kesatuan ini satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah dan Bapa. Kenapa sih dipisahkan antara Tuhan dan Allah? Nah, ini yang dimaksud dengan satu Tuhan adalah satu sesembahan, yaitu yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan satu Allah dan Bapa ini bicara tentang eksistensi Tuhan dalam ketritunggalan. Jadi Tuhan mau kita menyembah satu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dan kita juga menyembah Allah yang eksistensinya berada dalam ketritunggalan. Kalau kita sudah satu arah seperti ini, kita akan mudah sekali untuk memiliki yang namanya kesatuan. Jadi saya ulang yang dari awal, poin-poinnya: bertumbuh menjadi lebih kuat. Yang pertama, bertumbuh bersama melalui bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan dan berkumpul dan fellowship dan makan-makan di dalamnya. Yang kedua, membangun sebuah komunitas yang kuat. Yang ketiga, pendewasaan melalui sebuah komunitas. Dan yang keempat adalah unity atau kesatuan hati. Dengan 4 hal yang kita pelajari bersama, kita akan bertumbuh menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa setiap kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini dan dimotivasi, didorong untuk semakin hari semakin kuat dalam persekutuan. Jangan sampai kita tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah melalui kul-kul yang ada, baik online maupun offline. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terima doa berkat. Biar damai sejahtera sukacita Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.